dia, Dani sudah bergabung. Kayaknya sudah membaik nih sinyalnya. Hey Dan, mari Hai memperkenalkan Teh. diri dulu. Mohon Tadi maaf sekali. aku sempat bacain dulu bio-nya Dani yang ada di Instagram account-nya. Kalau Siap. definisinya Dani sendiri apa? Dirinya Dani Rahmat, seorang Dani Rahmat itu siapa? Coba ceritain dulu supaya Sobat Kisi paham kenapa kamu yang jadi narasumber hari ini. Bukan aku hostnya. Saya itu sampai sekarang masih ini Teh, apa namanya, buruh korporasi, tukang kredit gitu kan. Jadi kerjaan utamanya tukang kredit, terus punya ketertarikan di personal finance. Sejak baca bukunya Teh Wina 100 Langkah untuk Tidak Miskin ya. Sejak Nah, ya itu buku itu saya yang belajar segala macam tentang keuangan. Jadi saya nggak mau miskin Teh. Buku itu betul, itu adalah buku yang sangat menginspirasi. Nah, sudah sejak itu 10 tahun saya ya. betul. Sejak itu saya Udah lewat, belajar udah lama tentang banget. apa? Ikutan tesnya WMI waktu itu wakil manajer investasi, terus habis itu ambil CFP, terus terakhir saya ambil CSA juga gitu, Certified Securities Analyst, biar bisa analisa saham Wow, segala oke. macam untuk kepentingan sendiri gitu Teh. Itu. Cool. Jadi profesi utamanya masih kerja sebagai karyawan, tapi memang karena punya Betul. ketertarikan khusus, Dani rajin bikin konten dan seneng banget untuk melakukan edukasi. Ini keren banget. Dan kalau gitu, mari kita mulai obrolan kita yang topiknya adalah apa itu saham dan bagaimana cara kerjanya. Kalau lagi Siap. kayak gini, orang kan tetap ya pertanyaan yang paling sederhana dan bagaimana cara memulai investasi saham? Cara memulai investasi saham yang paling gampang kan buka rekening sekuritasnya ya Teh sebenarnya ya. Jadi buka rekening KISI gitu kan. Karena banyak Tapi di kadang sana. orang tuh Hmm, nggak tahu loh untuk bisa punya investasi saham tuh dia harus buka rekening. Mari kita jelaskan itu dulu bahwa ada iya, iya. siapa aja yang terlibat di dalam membeli saham itu sebelum nanti kita masuk Hmm, ke cara memilih gitu ya. Tapi secara iya, teknis iya. yang harus dilakukan punya account dulu. Punya account dulu, karena investasi saham itu berbeda dengan investasi reksadana. Kalau reksadana kan mungkin teman-teman ada rekening bank, bukanya bisa dari bank yang teman-teman pakai, karena banknya itu bertindak juga sebagai agen penjual reksadana. Nah, bedanya kalau Mhm. si saham, saham itu ada rekening khusus, rekening apa namanya, sekuritas. Nah, rekening sekuritas Ya. ini teman-teman harus buka dulu untuk bisa bertransaksi. Ibarat kata kayak di pasar, kalau kita datang ke pasar kan kita mau beli daging nggak bisa nih langsung ke tukang yang punya sapinya gitu kan. Kita harus beli Ya, itu dari toko ke dagingnya. kios yang jualan. Betul, Uh-uh. ke kios yang jualan itu. Nah, kios yang jualan itu sekuritasnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman buka dulu Jadi rekening sekuritasnya. contohnya adalah Korea Investment atau KISI ini adalah sekuritas. Jadi kita bisa buka account di KISI untuk bisa melakukan transaksi saham. Tadi kan Betul, Dani betul. nyeritain kalau kita mau beli daging di pasar, berarti si pasarnya itu adalah apa Dan? Pasarnya ini bursanya itu ya Teh ya, tempat tempat saham itu dibeli, tempat beraneka ragam bahan makanan, bahan yang kita mau pakai itu dijual gitu. Jadi kalau misalkan kita datang ke pasar ya kita datang ke bursa gitu kan. Saham segala macam yang sekarang udah lebih dari 700 kan ya. Udah ada 700 lebih saham Emiten tuh udah itu 700-an dijual ya. di situ. Betul, udah lebih dari 700 emiten, ada semua di bursa itu. Teman-teman bisa pilih. Ya, jadi Sobat Kisi jangan ciut mendengar kata bursa efek. Itu apa sih maksudnya gitu ya. Bursa itu sebenarnya pasar gitu ya Dan ya. Sementara Iya, efek iya. itu ya daging, buah gitu ya. Saham, Sayur, obligasi ya, sayur iya, itu iya. sebenarnya seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu pusing sama kata-kata susah yang ada di dunia finance. Iya, Eh, betul. ada perumpamaannya di yang sehari-hari memang kita sudah lakukan. Oke, dan kalau caranya kayak gitu secara teknis, berikutnya adalah kalau seseorang ingin memulai punya investasi saham setelah secara teknis dia punya account, Ya, apa ya. yang harus dia pelajari terlebih dahulu? Gini, kadang-kadang teman-teman itu pada susah untuk mulai investasi saham karena mikirnya udah kejauhan, Teh. Jadi, aduh aku Oke. analisanya harus seperti apa gitu kan. Nah, kalau saya itu lebih senang menyarankan buat teman-teman untuk investasi saham itu mulai dari yang teman-teman Sobat Kisi ini pada tahu. Karena dalam keseharian kita 24 jam modal. Jadi kalau Pasti misalkan bertemu mau beli produknya ya. saham, pasti ketemu produknya. Jadi kalau misalkan mau investasi saham, coba lihat keseharian kita itu pakainya produk apa aja. Bisa berangkat dari situ gitu sebenarnya.
Ya, itu bukan rekomendasi, tapi itu cara kita untuk berkenalan dengan saham. Sebenarnya saham ini aku tahu nih mungkin sobat Kisi di sini udah tahu kali Win gitu ya, tapi jangan sampai kita biarkan yang benar-benar masih blank banget nggak tahu ya. Dan jadi Ya, sebenarnya saham itu apa? jadi saham itu sebenarnya bukti kepemilikan terhadap satu perusahaan. Jadi kalau misalkan Hmm, contoh gampangnya gini, kalau misalkan di teman-teman punya duit 10 juta gitu, terus mau buka toko online teman-teman sendiri ya, buka toko online Sobat Kisi sendiri, 10 juta dibeliin barang-barang yang mau dijual di toko online. Nah, 10 jutanya ini adalah sahamnya Sobat Kisi semua di toko online-nya Sobat Kisi. Nah, sama kayak di perusahaan yang ada di bursa gitu kan. Perusahaan yang ada di bursa ini dulunya Oke. ada modalnya juga, ada yang pemegang sahamnya, pemegang modalnya. Nah, yang pegang modal ini kalau butuh duit, mereka bisa jual modalnya ini. Kayak teman-teman Hmm. Sobat Kisi semua kalau mau misalkan dinawarin, Mat, lu mau beli nggak? Gue punya toko online 10 juta nih modalnya. Lu mau beli berapa? Sekarang harga harga toko online-nya ini udah 15 juta. Kalau misalnya 7 juta itu. Aku ikutan ya 2 juta gitu. Nah, iya. Wah, Bukti mulai kepemilikan muter-muter kita. lagi nih Sobat Kisi. Sabar ya. Halo, halo. Padahal lagi seru loh penjelasannya. Ya ya, udah. Dengerin kok. Lanjutin, Mat. Lanjutin. Saham itu beli kepemilikan. Jadi ikut punya jadinya. Beli sahamnya Telkom gitu kan. Ikut punya Telkomnya. Beli sahamnya apa yang lagi rame sekarang Adaro misalkan. Punya sahamnya Adaro. Gitu. Ikut punya Adaronya gitu. Jadi kalau misalkan beli saham satu lot, saya bisa bilang itu isi gitu. Oke. Dan Halo, halo. Apakah tolong jelasin yang ya. Ya, tadi sinyalnya sempat muter-muter. Tapi semoga ini sudah lebih baik ya. Dan ini bisa dengar aku nggak? bisa? Jelas, jelas. Bisa ya? Oke. Aku pengen balik mundur sedikit ke yang tadi. Tadi sempat Dani bilang beli satu lot. Nah, bisa jelasin dikit nggak? Jadi kalau aku punya uang 1 juta atau 2 juta gitu, mau beli saham, apa yang terjadi? Aku transfer berarti ke sebuah rekening di perusahaan sekuritasnya atau gimana? Terus nanti aku bisa yang disebut satu lot itu kayak apa? Ini kita kasih pertanyaannya yang paling sederhana dulu ya Sobat Kisi, karena banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu sama sekali tentang saham. Buat kalian yang udah tahu, silahkan taruh di question box pertanyaan kalian apa supaya nanti kita bisa bahas juga pertanyaan yang udah lebih advance. Tolong Dan, jadi gimana? Aku punya 1 juta atau 2 juta, terus aku mesti buka rekening dulu, misalnya di Kisi sebagai perusahaan sekuritasnya. Habis itu aku ngapain? Ya, Sepertinya kita ada kesulitan lagi. Tunggu ya, Sobat Kisi sabar. Semoga Mas Daninya enggak hilang-hilangan. Nih Prima nyaut, Bang Mamat hilang katanya gitu. Tadi pertanyaan aku adalah gitu, kalau aku punya 1 juta tuh aku mesti apain? Taruh di rekening sekuritasnya apa gimana? Terus tadi Mas Dania sempat bilang nanti dapat satu lot itu apa? Nah itu kita bahas yang sederhana-sederhana dulu ya. Jadi kalian gak usah malu kalau punya pertanyaan yang kayak, aduh pertanyaan aku ini terlalu halo, polos halo. apa enggak ya? Jangan khawatir, kita akan mulai dari nol. Oke, Hai Dan, apakah kamu sudah bisa mendengar aku lagi? Di aku soalnya Daninya muter-muter terus sinyalnya. Nah ini udah mulai. Halo. Halo, halo. Nah, udah Halo, Teh. kedengeran sekarang. Bisa lihat dengan jelas. Udah Dani bisa lihat lancar. aku. Lancar. Jelas, jelas, jelas. Jelas. Oke. Dan pertanyaan aku Oke. tadi, Ya. kalau aku punya 1 juta, aku udah buka account sama Kisi nih sebagai sekuritas. Aku naruh uangku 1 juta nih di sana. Misalnya aku mau Ya, beli ya. 1 juta itu jadi satu saham apa gimana Dan? Tadi Dani sempat Ya. mention ada
dapat satu lot. Maksudnya gimana sih buat teman Sobat Kisi yang belum paham nih? Ya, buat Sobat Kisi, untuk beli saham itu ada jumlah minimalnya. Jadi kalau misalkan kayak kita beli emas kan minimal 1 gram gitu ya. Kalau sekarang bisa berapapun ya kalau di Iya, emas ya. online. Nah, Tapi kalau jadi itu saham itu ukurannya ya. belinya Kalau emas ada gram, ukurannya. ada kilogram, kilogram. Kalau saham, Kalau lot. saham Ukurannya itu apa? lembar. Lembar. Kalau saham itu sebenarnya lembar. Jadi satu lembar saham itu harganya berapa. Jadi yang kita suka lihat di TV, suka lihat di Google Finance gitu Oke. kan. Adaro itu misalkan kayak jangan Adaro deh, Sido Muncul gitu yang kalau masuk angin pada minum tolak angin gitu kan. Semua tahu ya. Nah, iya semua tahu Sido Muncul gitu kan. Nah, itu per lembarnya misalkan 780 perak. Itu yang disebut adalah harga per lembar. Cuman kalau Satu misalkan lembar. mau Kita beli boleh di beli satu pasarnya, lembar. nah, kalau tradingnya nggak boleh satu lembar, kekecilan soalnya. Kayak 700 perak itu kan duitnya siapa gitu, siapa yang mau ngurusin gitu kan ya. Nah, ada Transaksinya minimal, 700.000 gitu. 700 perak. iya, ada minimal belinya kan. Minimal belinya itu satu Ya, lot. Satu lot itu berapa? Itu 100 lembar. oke. Jadi belinya, Kayak beli telur nggak bisa satuan tapi harus selusin gitu ya. betul, betul, betul. Kayak gitu. Jadi, Oke. Jadi minimum beli saham itu satu lot. Satu lot itu satu dapat lot. berapa lembar? 100 lembar. 100 lembar. Jadi 100 kalau lembar. harganya 780 sudah muncul tadi, berarti 100 kali 780, 78.000 rupiah. Jadi sangat terjangkau sebenarnya kan Teh ya. Ya, jadi kita tinggal pilih saham mana yang kita bisa beli. Kan orang Betul. mikirnya harus punya 30 juta, harus punya 50 juta gitu kan. Orang Nah, mikirnya iya. gitu ya. Padahal enggak. Betul, betul, betul. Jadi investasi Oke. saham itu sangat-sangat terjangkau gitu teman-teman. Jangan mikirin Oke. investasi saham, aduh aku harus punya duit ratusan juta. Enggak. 50.000 aja bisa kok. Saham apa 50 ribuan? Tapi Ada ya sahamnya berarti. 50 perak kan Teh. Bahaya. Oke, jelasin itu dulu kali ya Dan. Ya, ya. Biar Sobat Kis itu juga kenal sama linggonya, sama bahasa-bahasanya. Jadi ini next time nih buat Sobat Kis yang belum pernah sama sekali kalau nonton TV atau lihat di YouTube orang lagi ngomongin lot, ngerti maksudnya lot itu 100 lembar 100 gitu. lembar. Apalagi harganya, oh maksudnya harganya 700 perak itu untuk satu lembar, tapi Satu kita kalau lembar. mau beli harus beli 100 gitu kan ya. 100. Ya. Terus apalagi yang orang harus tahu, oh kalau pernah dengar gini Dan, blue chip itu Nah, artinya apa sih gitu. gitu kalau misalkan Sobat Gizi pernah dengar blue chip terus nggak paham apa gitu ya. Jadi di market kita di pasar modal Indonesia itu ada pembagian beberapa kelas saham gitu. Nah, yang gede-gede yang biasanya masuk ke LQ45 yang paling liquid terus perusahaannya udah gede-gede, udah bagus gitu kan. Itu masuknya ke saham-saham blue chip. Masuk disebut blue chip itu kayak gimana? Perusahaan ini udah ada berpuluh-puluh tahun misalkan, terus kemudian sudah konsisten cetak profit. Nah, ini yang kalau misalkan mau beli saham asing masuk segala macam, orang beli itu ya saham ini duluan yang dipilih. Contohnya kayak apa? Ini bukan rekomendasi ya, contoh aja. Ya, ini contoh ya. Misalkan kalau misalkan mau masuk ke saham asing mau beli gitu kan, belinya saham BCA duluan karena BCA ini salah satu saham yang paling gede di Indonesia gitu kan. Atau sahamnya Bank Mandiri. Kenapa kok bank semua gitu? Karena kita masih negara berkembang gitu kan, dan apa namanya saham-saham bank ini yang biasanya itu yang paling banyak diincer sama asing. Kalau masuk yang ini duluan yang dibeli gitu. Nah, saham-saham blue chip itu Oke. yang seperti itu. Nanti Oke. ada second Pernah liner dengar gitu ini? kan ya. Ada second liner. Nah, bedanya apa? Jadi aku pernah dengar market kapitalisasi terbesar. Nah, kalau kayak gitu maksudnya gimana Ya. Dan? Ini tuh Nah, ngasih ini pertanyaan-pertanyaan mulai nih sama saya ini. ngerasa dites nih, aduh jadi grogi. Grogi lagi. Gak gitu maksudnya ya kan? Bukan sidang. Iya. Nah, ini serunya kalau misalkan kita ngomongin market kapitalisasi itu sebenarnya Sobat Kis itu bisa kayak mengibaratkan market kapitalisasi itu kayak bandrolnya si saham-saham yang ada di market, kayak bandrol-bandrol barang yang ada di supermarket misalkan. Jadi kalau misalkan lagi jalan ke supermarket ada barang yang mahal banget, terus habis itu ada yang ya ini kok murah banget gitu kan ya. Nah, market kapitalisasi itu sebenarnya ngitungnya ya harga per lembar sahamnya dikali total semua saham yang ada beredar di masyarakat itu berapa. Misalkan ada 1 miliar lembar saham, terus per lembar sahamnya itu Rp1.000. Jadi market kapitalisasinya ya 1 triliun gitu kan. Nah, market kapitalisasi ini yang menunjukkan sebenarnya perusahaan ini seberapa dihargai oleh pasar gitu. Jadi kayak BCA yang berapa ratus triliun gitu kan market kapitalisasinya. Nunjukin kalau BCA ini barangnya emang bagus gitu.
Jadi yang blue chip tadi itu yang berapa terbesar di market, di bursa kita, yaitu market kapitalisasinya yang terbesar. Itu Sobat Kisi bisa Oke. seperti itu juga ngelihatnya. Dan Tapi ini apakah jadi, ini artinya banyak orang yang berminat untuk memiliki saham tersebut? iya, bisa disebut kayak gitu, Teh. Kalau misalkan kita ngelihat market kapitalisasinya gitu ya. Tapi karena apa akhir-akhir ini ada IPO apa startup itu kan bikin market Oh, kapitalisasi itu ini jadi mengubah ini juga kan mengubah ya. kapitalisasi berubah ya. Oke. Betul, Nah, jadi berubah. nah, jadi ini menarik pada saat ada yang IPO sebagai investor pemula tuh kita mesti ngapain? Ini pertanyaannya loncat, mohon maaf. Menurut Dani, ini bukan rekomendasi ya, Sobat Kisi, tapi ini Ya, ngobrol di antara dua teman pada saat kita mau belajar tentang saham. Tadi udah tahu tentang blue chip tuh kayak apa, kemudian kita udah tahu ukuran untuk beli saham itu 100 lembar adalah satu lot. Berarti kalau ada yang harganya 700 itu untuk satu lembar, tapi kita mesti punya untuk beli 100 lembar. Nah, sekarang 100 lembar. berikutnya berarti nih kalau kita udah semangat, oke aku mau investasi. Eh, apa aja cara untuk memilih saham yang bisa kita beli?